Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD Satuan Pendidikan SDN 07, yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti agenda aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Semoga keikhlasan hati panjenengan semua mengikuti acara pada siang hari ini menjadi amal baik yang diterima. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa ucapan basmalah dengan harapan semoga mulai awal hingga akhir diberikan kelancaran. Amin Allahumma amin. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mungkin jenengan dulu sudah pernah tahu bahwa di CGP sebelum saya, di sini ada Bu Ayu angkatan 3 waktu itu, sempat juga membahas tentang budaya positif. Dan tentu istilah itu tidak asing lagi bagi panjenengan semua. Nah, harapannya nanti pada diskusi siang hari ini kita bisa mengikuti dengan seksama, dengan antusias, dan dengan harapan nanti bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tentu di dalam sebuah lembaga itu adalah guru sebagai penentu perubahan. Untuk langkah awal, saya ingin meminta respon panjenengan semua, yaitu dengan mengisi beberapa kalimat rumpang yang saya sediakan di slide. Jadi yang pertama adalah saya memimpikan murid-murid yang nanti jenengan isi bebas, tidak ada jawaban salah dan tidak ada jawaban benar. Semuanya adalah pendapat masing-masing Bapak dan Ibu. Saya memimpikan murid-murid yang pertama ada disiplin, cerdas, dan berkarakter, kemudian berprestasi. Kemudian saya memimpikan murid yang disiplin, ada juga disiplin, jujur, bertanggung jawab, kemudian mengutamakan sopan santun. Kemudian patuh dan taat serta disiplin dan menghormati guru serta semangat dalam hidup baik di sekolah maupun di rumah. Oke. Selanjutnya jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ini sudah ada kesamaan 3, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya cerdas dan berbuat baik, cerdas dan baik, budi pekerti. Oke. Kemudian beradab dan berilmu, kemudian bahagia, kemudian disiplin, aktif dalam belajar, sopan santun tinggi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak Ibu. Artinya dari pertanyaan pertama, saya yakin panjenengan semua itu memimpikan murid yang mempunyai daya pemikiran atau mempunyai karakter yang positif. Berarti sejalan dengan yang di judul acara pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Terus selanjutnya, monggo silakan ditulis lagi. Di sekolah saya mengutamakan. Jadi Bapak Ibu, saya bacakan pendapat dengan yang menanggapi soal kedua, yaitu di sekolah saya mengutamakan semangat dalam mengajar agar murid juga semangat. Oke. Jadi guru menjadi poin menjadi poin utama. Kemudian di sekolah saya mengutamakan disiplin. Siap. Selanjutnya saya membiasakan pembiasaan yang baik. Ini buahnya ini saja. Iya. Kemudian di sekolah saya mengutamakan kejujuran dan sopan santun. Iya, luar biasa. Kemudian
kemudian ini juga ada kedisiplinan. Kemudian ini ada jawaban kolaborasi, disiplin, rukun. Kemudian yang terakhir ini adalah kerapian. Oke, terima kasih untuk soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, oke, saya bacakan respon dari Bapak dan Ibu guru. Kalimat rumpang selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah suatu kewajiban. Kemudian sekolah tempat mencari ilmu. Sekolah itu wajib, belajar itu perlu. Dirinya sedang belajar dan bermain. Ini mungkin kelas rendah. Kemudian kedisiplinan dan tanggung jawab itu penting, luar biasa. Yang maksudnya adalah bermain bisa juga dengan belajar. Bermain mencerdaskan, belajar menyenangkan. Oke, siap. Terima kasih. Siap, saya akan membacakan respon Bapak Ibu yang menanggapi tentang kalimat utama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ikut serta memajukan mutu pendidikan sekolah. Luar biasa. Kemudian yakin untuk kemajuan pendidikan. Siap. Selanjutnya adalah mampu meraih sebuah keinginan atau cita-cita. Siap. Kemudian berkontribusi. Siap. Menjadikan peserta didik memiliki karakter yang positif. Siap. Bisa maju bersama dan menjadikan sekolah lebih baik. Oke. Kemudian terus bisa berkembang. Berkembang. Potensi. Apa? Maksudnya mengembangkan potensi. Oh, mengembangkan potensi. Iya. Ditambahin. Iya. Kemudian bisa membimbing siswa untuk lebih baik. Ini adalah tugas seorang guru. Kemudian mengantarkan siswa sukses di masa depan. Luar biasa sekali. Yang terakhir, ini adalah bagaimana menyatukan sebuah pemikiran ke depan, yaitu dengan kalimat rumpang, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Oke, selanjutnya adalah kalimat rumpang yang kelima, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu diperlukan, ilmu penting, ada yang lebih penting yaitu akhlak. Kemudian kolaborasi yang ini apik, etik. Oh, etik. Kemudian kerjasama itu penting. Ya. Belajar itu penting. Siswa merupakan penerus pejuang bangsa. Luar biasa umatnya. Kemudian kekeluargaan dan kebahagiaan itu penting. Yang sedang merindukan rasa bahagia. Kemudian hasil dari pendidikan di sekolah ini adalah generasi masa depan yang penting untuk kemajuan negara Indonesia. Penerus atau generasi bangsa adalah pemuda. Selanjutnya adalah semua warga sekolah harus bisa berkolaborasi demi kemajuan sekolah. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih untuk responnya. Nah, dari beberapa kalimat rumpang yang tadi sudah disajikan, yaitu tentang bagaimana dengan mencoba untuk mengidentifikasi kemampuan anak-anak, kemudian bagaimana mengidentifikasi rekan sejawat yang ada di sekolah, dan termasuk dengan juga tadi menuliskan keinginan seorang guru bahwa peserta didik di masa depan seperti apa. Maka sudah waktunya dari yang jenengan tulis tadi, yang sudah jenengan ungkapkan seluruh jati di kertas yang berada di depan kita semua ini, tentu langkah yang pertama adalah kita harus melakukan perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum melanjutkan kepada slide selanjutnya, ini ada pertanyaan yang langsung bisa jenengan jawab dengan kalimat yang jenengan
yang murni, bisa kalau misalkan keterbatasan bahasa Indonesia bisa pakai bahasa Jawa. Yang penting dengan mengungkapkan pendapat apa yang dimaksud dengan pendidikan dan juga apa yang dimaksud dengan pengajaran. Mungkin yang pertama Pak Agung, silakan. Menurut Pak Agung, pendidikan itu apa? Pengajaran itu apa? Baik, pendidikan itu adalah sesuatu yang kita tempuh, di mana pada saat menempuh itu kita mendapatkan sesuatu yang baru, itu pendidikan. Untuk pengajaran, ketika kita sedang mengikuti suatu proses pengajaran, maka kita mendapatkan pemahaman yang tadinya belum paham menjadi paham. Oke, berarti intinya pendidikan itu lebih kepada proses. Kemudian kalau pengajaran itu adalah berupa transfer, pemberian dari apakah yang dimaksud dengan pendidikan dan apakah yang dimaksud dengan pengajaran? Kemudian kayaknya hampir sama dengan yang di pendapatnya Pak itu. Kalau pendidikan itu lebih ke ilmu pengetahuan, kalau pengajaran itu hasilnya nanti ketika waktu, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nari. Ya, untuk dua penjawab pertama nanti akan kita belajar bersama. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya intinya sama yang disampaikan oleh Bapak Agung dan yang disampaikan oleh Ibu Munati. Yang pada garis besarnya adalah pendidikan itu merupakan usaha dasar, sebenarnya sadar ya. Usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mengendalikan diri. Kemudian juga dalam pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi memang pada pendidikan itu adalah garis besarnya merupakan sebuah proses yang harus dilakukan, karena tidak akan terjadi sebuah pemahaman kalau di situ tanpa adanya sebuah proses penyampaian. Nah, penyampaian itulah yang disinonimkan dengan makna pengajaran. Jadi pengajaran itu adalah penyampaian informasi oleh pengajar atau guru kepada pelajar untuk keperluan belajar. Kemudian pengajaran terdiri atas model dan metode pengajaran tertentu. Jadi sudah selayaknya dalam penyampaian ilmu itu tidak akan terlepas dari yang namanya metode pembelajaran ataupun media pembelajaran. Umumnya di sekolah itu semuanya memakai media umumnya, baik itu berupa papan tulis atau berupa LCD proyektor atau juga memakai alat peraga yang mungkin di situ bisa membantu dalam proses pengajaran. Jadi intinya tadi sudah paham semua ternyata tentang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya menjadi manusia merdeka. Ini. Jadi termasuk salah satu inti dari pendidikan yaitu adalah menjadikan manusia itu merdeka. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, kekuatan inilah yang nanti akan didapat ketika dia menempuh yang namanya pendidikan. Otomatis bagi mereka yang daya berpikirnya kuat, maka dia akan memiliki kekuatan berpikir. Bagi mereka yang mempunyai fisik kuat, dan biasanya ada yang pemikirannya lemah. Mungkin di kelas Bapak dan Ibu ada yang seperti itu. Ada yang unggul di pemikiran, tapi ketika dalam hal praktek atau kinestetik itu terjadi keterbatasan. Dan bahkan ada yang dua-duanya tidak ada. Pemikirannya lambat, kemudian geraknya juga tidak begitu respon. Nah, ini adalah merupakan keragaman yang ada di kelas-kelas Bapak dan Ibu.
Selanjutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sampai akhir. Jadi pendidikan yang bisa mengantarkan anak-anak dalam menyadari betapa pentingnya sebuah ilmu pengetahuan, yaitu kita diharapkan bisa menjadi seorang tenaga pendidik atau seorang guru yang memiliki konsep menuntun. Konsep menuntun itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini trilogi pendidikan menurut beliau adalah yang pertama Engarso Sun Tulodo, atau di depan memberikan teladan. Kemudian yang kedua Ing Madyo Mangun Karso, di tengah-tengah memberikan semangat. Yang terakhir yaitu Tutburi Handayani, dari belakang memberikan dorongan dan motivasi. Ini biasanya dari trilogi pendidikan ini yang sebenarnya harus dimiliki atau yang harus diterapkan kita sebagai pendidik atau sebagai guru yang bisa membuat anak-anak untuk menunjukkan atau mewujudkan harapan kita di masa depan. Yaitu sebagai ketika kita menjadi seorang guru, harapannya adalah mampu memberikan keteladanan, kemudian juga mampu memberikan semangat, kemudian tentu juga bisa memberikan motivasi. Jadi harapannya tidak ada siswa yang bodoh, tapi adanya adalah siswa yang kurang dukungan atau kurang berminat atau kurang support dari lingkungan ataupun juga dari lembaga yang ada yang mereka pelajarkan. Selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Analisis kritis filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu seringnya itu adalah melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru berbanding dengan yang berpusat pada siswa. Apakah ciri-ciri di antara perbedaan berpusat pada guru dan berpusat pada siswa? Tentu yang pertama adalah guru sebagai pengajar. Artinya ketika di kelas itu guru menjadi peran utama. Di guru mulai pembukaan sampai penutup, beliau adalah pelaku utama. Ketika di sebuah kelas ada penerapan kegiatan seperti itu, berarti kegiatan tersebut menggambarkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian penyampaian materi pelajaran dominan melalui ceramah. Jadi mulai awal hingga akhir guru tersebut duduk manis di meja guru yang ada di depan, kemudian menyampaikan materi ini itu sampai terakhir, dan tidak terjadi interaksi yang baik dengan peserta didiknya. Kalau pembelajaran seperti itu, maka di situ menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut adalah jenis berpusat pada guru. Selanjutnya guru menentukan apa yang diajarkan dan siswa mendapatkan informasi yang guru ajarkan. Akhirnya siswa itu hanya terbatas dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Bahayanya ketika ternyata guru tersebut itu sumber belajarnya itu minim, maka otomatis akan terjadi kekurang maksimalan dalam menyampaikan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah sumber informasi terpusat pada guru. Nah, ini berbeda dengan berpusat pada siswa. Ciri-cirinya adalah guru sebagai fasilitator dan bukan penceramah. Artinya pembelajaran seperti ini itu diterapkan oleh guru yang biasanya melakukan sebuah pendekatan dengan peserta didiknya, entah itu dengan kalimat atau pertanyaan pemantik. Anak-anak sekarang kita belajar apa? Kemudian otomatis anak-anak akan merespon. Kemudian misalnya dalam kegiatan olahraga tentang bagaimana menangkap bola yang baik, mungkin bisa tidak langsung guru yang memberikan contoh, tapi juga mungkin anak-anak ada yang tahu bagaimana cara menangkap bola yang baik seperti itu.
Kemudian fokus pembelajaran pada siswa, jadi tidak guru yang menjadi pemeran utamanya. Selanjutnya siswa berkolaborasi serta aktif belajar. Nah ini, jadi salah satu ciri utamanya dari perbedaan berpusat pada siswa ataupun berpusat pada guru. Kalau berpusat pada guru itu anak-anak cenderung pasif. Kalau berpusat pada siswa itu anak-anak cenderung akan melakukan kegiatan aktif dan kolaborasi. Kemudian sumber informasi bervariasi, artinya guru tidak menjadi sumber utama dalam hal ini. Kemudian tentu ini yang menjadi pembeda. Pembelajaran yang berpusat pada siswa di situ adalah menerapkan berbagai metode pembelajaran dan media pembelajaran yang tentu relevan dengan yang disampaikan. Jadi artinya dalam kegiatan pembelajaran tersebut guru menerapkan variasi dalam metode pembelajaran. Tidak hanya ceramah, tapi juga bisa diskusi, bisa menempel-nempel dengan memancing kalimat pemantik atau pertanyaan pemantik. Yang penting dalam kegiatan tersebut guru mampu mengaktifkan siswa sehingga mereka terjadi kolaborasi yang baik. Ini untuk mewujudkan yang jenengan tulis tadi, baik itu impian ataupun hal-hal positif yang sudah dituliskan dalam kertas ini, tentu seharusnya jenengan mau melakukan perubahan paradigma dalam pembelajaran. Artinya di sini terjadi satu arah. Jadi hanya guru yang selalu memberikan pengajaran atau memberikan penjelasan. Selanjutnya paradigma yang baru seharusnya guru tidak mendominasi proses pembelajaran. Sebaliknya siswa yang harus aktif dan dominan dalam pembelajaran. Jadi untuk mengaktifkan kegiatan di kelas, tentu Bapak Ibu harus mau melakukan perubahan jika ingin mengharapkan anak didik kita itu bisa menjadi siswa yang aktif, kreatif, dan tentu berdaya saing yang luar biasa. Nah, ini adalah cerminan akibat dari penerapan teacher center atau penerapan pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi guru tersebut akhirnya siswa teranggap menjadi makhluk yang kosong. Artinya sama sekali dianggap bahwa siswa itu ya ibaratnya sebuah botol yang kemudian kita isi seperlunya. Tidak terjadi interaksi yang baik. Kemudian jika jenengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru, maka siswa sebagai penerima pengetahuan, guru melaksanakan pembelajaran yang arahnya memberi pengetahuan, yang ini kurang efektif. Kemudian sebenarnya adalah siswa itu adalah sosok makhluk yang pasif. Jadi seperti jenengan pembelajaran di depan patung, pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kita yang ngoyo menyampaikan materi, anak cuma diem aja. Bahkan ada yang gini, setelah kita capek menerangkan, gimana anak-anak paham? Paham. Dan kita kasih soal pengertian, misalkan gerak lokomotor. Ya, lokomotif. Gerak lokomotor. Coba siapa yang bisa menjawab? Akhirnya tanya, padahal baru sudah dijelaskan. Apa Pak lokomotor? Mengalami hal seperti itu? Ya mungkin inilah yang bisa kita rubah mulai saat ini. Oke, selanjutnya kalau kita menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa, maka pembelajaran tersebut akan berorientasi pada penguatan kompetensi. Di sini melatar belakangkan bahwa siswa itu mempunyai kemampuan masing-masing. Tentu tidak bisa kita samaratakan. Kemudian praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Tentu jenengan menjumpai di kelas itu ada yang baru jenengan menulis selesai, dia langsung selesai. Kemudian berbanding terbalik dengan teman yang lain, sampai pembelajaran berakhir dia belum selesai. Ada juga yang seperti itu. Jadi sampai kita kadang bingung bagaimana cara menyikapi adanya ketimpangan seperti itu. Salah satu siswa mempunyai kemampuan yang luar biasa,
Tapi di sisi yang lain, di saat yang bersamaan kita juga harus melayani siswa yang di situ membutuhkan perhatian khusus. Ketika kita fokus pada satu siswa yang lambat, otomatis anak yang aktif dan yang sudah paham, dia akan melakukan manuver yang luar biasa. Kalau nggak rame, mengganggu yang lain, dan itu di sini nanti kita memerlukan yang namanya variasi dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan juga bisa di luar kelas. Ini salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita tidak mematok kegiatan itu harus di dalam kelas. Mungkin dari perubahan paradigma ada yang bisa memberikan tanggapan ataupun memberikan pendapat apakah dari paradigma perubahan itu tadi dengan setuju atau tidak? Monggo, silakan. Monggo dipersilakan Ibu Pastor. Paradigma lama seperti yang telah penjelasan paparkan tadi itu memang betul adanya. Memang pembelajaran dulu itu berpusat pada guru, mulai dari masuk sekolah sampai pulang ya guru yang ceramah. Jadi tidak ada kesempatan siswa atau anak didik kita itu diberi kesempatan untuk menjawab atau bagaimana, sehingga tidak berani mengeluarkan pendapatnya. Itu model pengajaran zaman dulu. Memang kita akui memang ya itu seperti itu, dan itu pun sudah dibenarkan pada zaman dulu. Karena sekarang zamannya sudah ada paradigma baru, sehingga berpusat pada siswa yang aktif. Tapi pembelajaran zaman sekarang masih masih menggunakan paradigma lama karena sudah mendarah daging. Itu untuk perubahannya sulit sekali. Kalau tidak percaya panjenengan mengikuti di kelas. Masih ceramah itu masih berjalan Mas Anwar. Sehingga anak-anak itu tidak diberi kesempatan, satu, diberi pertanyaan, dia dijawab sendiri dulu. Nanti tinggal melihat jawaban anak itu yang benar siapa. Tolong anak-anak diberi kesempatan untuk menjawab ke temannya. Nanti itu kalau sebaya. Kalau masih kurang penjelasannya, barulah guru itu menjelaskan lebih detail. Saya setuju untuk yang paradigma baru ini, karena anak-anak berani mengungkapkan pikirannya. Pada zaman Bu Ayu dulu Mas Anwar, adakah perbedaan CGP pada waktu itu dengan sekolah-sekolah yang tidak ada CGP-nya? Apa perbedaannya? Sekarang saya bertanya dengan adakah perbedaannya waktu itu? Enten apa bener? Nur, WK. Itu yang berpusat pada siswa loh. Karena perubahan itu tidak hanya pada siswa, tapi juga pada guru. Ada enggak waktu itu? Saya tanya ke panjenengan. Sampai saya bingung menjawabnya bila ada kepala sekolah yang tanya, di panjenengan itu kan ada CGP-nya. Adakah perubahannya? Apa yang berubah? Lama saya menjawab. Karena saya mencari anak-anak pada waktu itu ada pendampingan Bu Tuti, Mas. Nah seperti itu, anak-anak tidak berani mengungkapkan, gak wani ngomong, gak wani jawab. Padahal bisa. Itu loh, keberanian untuk mengungkapkan itu loh, untuk berbicara di depan guru atau di depan orang lain. Itu tidak berani anak-anak. Nah tolonglah penjelasan sebagai guru di SD sini, saya mohon pendidikannya itu seperti itu. Ke siswa dulu yang aktif, siswanya. Anak-anak berani mengungkapkan oposisi yang diinginkan murid atau siswa itu berani mengungkapkan, ngomong langsung di gurunya. Tapi selama ini kan cuma diam anak-anak. Mau dijejeli ilmu tok. Itu loh. Kayak kakek ilmu ini utang, jenengan gak direken anak didiknya sama bentak-bentaknya ini muridnya, padahal jenengan yang kurang
bisa jempol belakang, tapi ilmunya harus penjenengan praktekkan, terutama di lembaga-lembaga penjenengan yang ada CGP-nya. Jenengan serap ilmunya, mohon bantuannya, pakailah paradigma baru. Itu saja Mas Anwar. Ya, siap, terima kasih. Iya, Satu tangan yang luar biasa untuk. Jadi memang seharusnya kita itu menerapkan ini. Sudah waktunya kita melakukan perubahan dalam pembelajaran, karena memang sekarang itu Bapak Menteri Pendidikan itu menerapkan kurikulum yang namanya kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka adalah kurikulum yang di situ memang fokusnya kepada peserta didik. Oke. Dari perubahan paradigma tersebut, tentu kita tidak bisa hanya sekedar menginginkan perubahan yang seperti apa. Tentu di situ memerlukan yang namanya langkah. Tidak mungkin rencana itu bisa muncul kalau kita tidak menyusun sebuah kerangka bagaimana cara mewujudkan impian itu. Dan tentu yang pertama adalah diistilahkan dengan namanya disiplin positif. Itu yang pertama. Disiplin positif adalah Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan pendisiplinan diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini bersumber dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sistem Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 400. Jadi intinya disiplin positif itu adalah bagaimana kita mampu merespon atau menggerakkan diri kita sendiri untuk agar kita bisa menjadi pribadi yang konsisten dan bertanggung jawab, baik itu berupa tanggung jawab dalam hal pribadi ataupun tanggung jawab dalam hal profesi. Karena dua hal ini memang ada wilayah dan ada ketentuannya masing-masing. Kemudian adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu merdeko iku jarwane ora melepas yang pamrih ning uga kuat kuasa amandiri priyondo. Maksudnya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memang sesuai dengan yang ada di pembelajaran guru penggerak, bahwa poin utama dalam melaksanakan tugas itu adalah M, yaitu mulai dari diri. Jadi bagaimana kita bisa melakukan perubahan kepada orang lain kalau ternyata diri kita sendiri masih belum bisa melakukan perubahan. Jadi kunci awalnya adalah mulai dari diri sendiri. Selanjutnya disiplin positif. Dengan kata lain, seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi tidak hanya tanggung, tapi juga harus mau menjawab, bertanggung jawab. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, tentu berkaitan untuk mewujudkan pribadi yang memiliki disiplin positif. Tentu di sini ada poin, yaitu yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, disiplin positif adalah bentuk kontrol diri untuk dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia, atau diistilahkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya, yang pertama adalah menghargai diri dan individu lain. Apakah ada individu yang tidak menghargai diri? Ada nggak
generasi muda yang mengkonsumsi narkoba atau mengkonsumsi minuman keras. Itu sama halnya dalam disiplin positif adalah dia sedang tidak menghargai diri. Karena memang pada akhirnya pribadi tersebut akan terjadi kerusakan, baik itu secara jasmaninya atau secara pola pikir. Tentu akan berbeda antara manusia normal dengan manusia yang sudah terkontaminasi dengan obat-obatan terlarang. Itu tentu akan ada perbedaan. Tapi apakah hanya itu yang bisa merubah? Tidak. Ada lagi yang sekarang justru menjadi sebenarnya itu adalah hal yang sangat membahayakan, tapi sangat erat sekali dengan kehidupan kita. Ada yang sudah bisa menebak kejanggihan teknologi, yaitu berupa handphone. Nah, handphone ini pengaruhnya jauh lebih berbahaya daripada sekedar narkoba dan minum-minuman keras. Karena ini sangat bisa merubah tidak hanya psikis, tidak hanya perasaan, tapi juga dari pola pikir. Tentu jenengan mungkin pernah mengalami juga ketika di rumah anak sedang bermain handphone, kemudian jenengan memanggil nak, le, atau bagaimana manggilnya, apakah merespon kira-kira? Tidak. Justru dia sedang asik menembaki musuh yang ada di sana. Tidak mengabaikan panggilan seorang atau tidak mengabaikan, tidak mempedulikan panggilan orang tuanya yang di situ. Nah, ini sebenarnya sebuah hal negatif yang justru malah erat sekali dengan kehidupan kita. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita belajar untuk menghargai diri dan individu yang lain. Termasuk harapannya anak-anak kita itu mengetahui tentang hal ini, bahwa bukan tidak boleh menggunakan media sosial atau menggunakan alat komunikasi, tapi sebisa mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu memberikan batasan. Kemudian selanjutnya adalah konsistensi terhadap institusi. Jadi menyadari bahwa setiap kita itu mempunyai pribadi dan mempunyai profesi. Mungkin ada yang bisa membedakan, berikan pendapat bagaimana kita sebagai pribadi dan bagaimana kita menjalani profesi. Baik, seperti yang saya silakan. Terima kasih atas menurut saya kalau sebagai pribadi itu adalah bagaimana keseharian kita tentang apa yang ada dalam diri kita, kebiasaan kita itu adalah pribadi. Jadi baik itu yang setiap hari kita lakukan, tindakan kita itu pribadi. Tapi kalau profesi itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita jawab, yang harus kita emban, dan bagaimana kita supaya baiklah. Jadi lebih ke pribadi dan lebih ke diri kita sendiri. Kalau profesi, ke tanggung jawab. oke, terima kasih. Jadi konsistensi terhadap institusi. Jadi konsisten itu adalah menyadari akan sebuah keputusan, konsisten. Ketika jenengan memutuskan sebagai pribadi, maka tentu jenengan mempunyai ikatan kegiatan yang di situ ada perbedaan dengan profesi. Kalau profesi itu adalah konsistensi jenengan pada sebuah tanggung jawab dalam apakah itu di kegiatan sosial, apakah di dalam status pemerintahan, dan tentu jenengan sudah paham bahwa konsistensi institusi yang sedang jenengan ampuh sekarang adalah menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru. Nah, tentu sudah sewajarnya kita menyadari akan konsistensi institusi ini. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah seorang pendidik dan seorang guru, tentu nanti akan ada pembeda mana ketika kita menjadi pribadi dan mana ketika kita menjadi seorang yang berprofesi. Kemudian selanjutnya adalah menghormati otoritas dan bertanggung jawab. Menghormati otoritas itu adalah
tentu di setiap tempat itu akan ada sebuah peraturan atau sebuah konsekuensi, bisa juga berupa budaya. Karena seperti pepatah yang mengatakan lain lubuk, lain ikan. Tentu beda tempat akan berbeda kebiasaan. Mungkin di tempat saya begini, di tempat Bapak Ibu yang lain seperti itu. Jadi kita harus sebagai ingin menerapkan yang manusia atau pribadi yang berdisiplin positif, tentu harus mau menghormati otoritas dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah tadi saya sampaikan tidak hanya berbudaya positif, tapi juga perlu yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif itu dapat kita petakan, dapat kita awali, yaitu dengan langkah yang pertama, yaitu memahami tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ada 6 poin, yaitu berupa profil pelajar Pancasila, kemudian sikap naluri personal, kemudian 9 pilar karakter, kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian the 7 essential virtues atau 7 kebajikan penting, kemudian the virtues project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tentu jenengan yang sudah menerapkan IKN di kelas 1, 2, 4, 5 ini tidak asing dengan istilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tadi sudah tergambar bahwa jenengan menginginkan siswa yang seperti ini. Kemudian juga ada yang mandiri, bernalar kritis, artinya siswa tersebut atau anak didik tersebut mempunyai pemikiran yang mendalam. Tentu kalau kita ingin anak itu mempunyai pemikiran kritis, ya tentu guru juga harus lebih daripada mereka. Jangan sampai ketika guru ditanya sama muridnya tidak bisa menjawab. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Kemudian juga bergotong royong. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dari konsep nilai kebajikan yang efektif adalah memang yang tadi berdasar pada profil pelajar Pancasila. Karena dari ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini, nilai-nilai kebajikan yang dirumuskan sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Nah, maka dari itu di pembiasaan di lembaga kita ini sudah setiap pagi murid-murid kita itu dibiasakan dengan membaca Pancasila beserta lambangnya. Kemudian nilai kebajikan dalam profil pelajar sebenarnya sudah sangat familiar dan mempunyai banyak kesamaan dengan nilai yang lain. Kemudian bersumber dari Pancasila yang merupakan jiwa bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut telah diterapkan dalam kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari beberapa nilai-nilai kebajikan tersebut, tentu tidak kalah penting yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Otomatis ketika kita melakukan sebuah langkah atau sebuah gerakan, tentu ada yang melatar belakangi di belakangnya. Tentu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi salah satu motivasi seseorang melakukan sebuah perbuatan atau melakukan sebuah perilaku, itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau untuk mencari penghargaan, tentu itu adalah juga termasuk motivasi. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi dari 3 motivasi perilaku manusia ini dapat dijelaskan bahwa ketika kita memiliki motivasi di jenis yang pertama, yaitu melakukan sebuah hal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah tentu jangan sadari bahwa itu adalah tingkat motivasi terendah manusia.
Ini melakukan sesuatu karena takut ini, melakukan sesuatu karena ini. Jadi belum pada bagaimana memang ketika melakukan sesuatu itu adalah atas dasar kemandirian atau kesadaran diri. Selanjutnya motivasi perilaku yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Karena otomatis ketika mereka ditanyai, itu akan menjawab seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga pasti anak-anak seperti itu. Minta tolong ini dia kayak apa Pak? Gitu kan? Dapat apa kan gitu? Nah, tapi itu lebih bagus daripada yang pertama tadi. Kemudian mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Misalnya dia mau mengerjakan PR agar gurunya memberikan apresiasi, anak yang pintar, anak yang rajin. Ini juga termasuk motivasi perilaku manusia. Memang kadang-kadang diperlukan gitu. Yeah. Selanjutnya yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara tiga motivasi perilaku ini yang tertinggi adalah yang ketiga, yaitu mereka melakukan suatu perbuatan itu adalah atas dasar ingin dia menghargai dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya yang akan disampaikan oleh orang tersebut adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya dengan memutuskan untuk mengikuti diklat, maka dari tiga motivasi ini akan saling mendominasi. Kira-kira yang jenengan ambil yang mana? Kalau tujuan jenengan mengikuti diklat hanya untuk mendapatkan sertifikat, maka jenengan pada posisi motivasi kedua. Itu nomor satu. Tapi kalau jenengan tujuan mengikuti diklat adalah mengembangkan diri, memperkaya pengetahuan, maka jenengan sedang melakukan motivasi yang ketiga. Itu seharusnya. Dan di situ adalah merupakan motivasi tertinggi. Begitu juga ketika jenengan berangkat ke sekolah. Ketika jenengan melakukan sebuah pembelajaran di kelas adalah wis pokok budal sekolah, sing penting tanggal 1 kuning. Kemudian sing penting bayaran pajak. Nah, ini berarti jenengan masih berada pada motivasi yang kedua. Tapi ketika jenengan sudah mampu menerapkan, saya berangkat ke sekolah, kemudian dengan tulus ikhlas menyampaikan ilmu yang seharusnya kita sampaikan, kemudian berbagi pengalaman, kemudian juga mendidik, maka itu adalah motivasi yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya menginginkan jenengan semua memiliki motivasi yang ketiga, yaitu melakukan sesuatu hal atas dasar kemauan diri dan menghargai diri, bukan karena mengharapkan imbalan ataupun untuk mencari titik aman atau menghindari hukuman. Saya masuk sekolah dan absen hijau. Akhirnya di kelas tidak melakukan apa-apa. Nah, ini termasuk contoh dari berbagai motivasi. Kira-kira jenengan tinggal bagaimana kalau masih berada di motivasi satu, ya mari kita tingkatkan yang kedua. Kalau sudah yang kedua, mari kita tingkatkan yang ketiga. Ketika sudah pada posisi motivasi yang ketiga, ya marilah kita lestarikan, karena memang itu adalah sebaik-baik motivasi yang perlu kita terapkan dalam keseharian. Baik Bapak Ibu, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Dari perwakilan Bapak Ibu bisa memberikan sebuah testimoni atau temuan-temuan yang ada di kelas. Kira-kira kebanyakan motivasi apa yang jenengan temui di kelas? Otomatis dalam sebuah kegiatan, tidak hanya di kelas, itu pasti jenengan menemukan anak-anak yang bervariasi. Saya mau mengikuti kegiatan asalkan saya dapat nilai yang bagus. Ada kalanya dia memang sadar bahwa dia ingin mengikuti kegiatan itu dan yakin bahwa dalam kegiatan itu ada kebermanfaatan bagi mereka. Apakah kira-kira jenengan juga menemukan hal seperti itu di kegiatannya? Iya. Oh, baru disampaikan. Di dalam kegiatan kita biasanya itu yang saya banyak temuin dari anak itu yang pertama karena aturan
harus wajib kita jadi semua mengikuti ini tapi dimarahi. Oke, ditemukan. Yang kedua karena kita tidak pernah belajar di kelas, lalu belajar di luar ruangan, anak-anak itu lebih nyaman, lebih silakan belajar di luar ruangan. Jadi lebih nyaman gitu. Ingin mendapatkan kenyamanan belajar. Ya. Terus. Yang terakhir itu biasanya ada nggak yang sungguh-sungguh sepenuh hati mengikuti kegiatannya? ada beberapa, cuma segelintir cuma 1-2 orang aja. Kalau yang lain mungkin hanya mengikuti aturan karena kewajiban. Oh, jadi lebih banyak mendominasi termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan dan takut pada hukuman. Jadi mereka masih berada pada motivasi yang pertama. Ya, ini menjadi sebuah PR khusus bagi kita. Kenapa kok dia seperti itu? Jadi mungkin nanti perlu kita gali, kita adakan pendalaman khusus kenapa kok mereka seperti itu. Tentu nanti akan ada hal-hal yang melatar belakangnya. Oke, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentu kita mungkin pernah bahkan sering mengalami hal seperti ini tapi tidak tahu istilahnya, atau mungkin sudah ada yang paham dengan istilah ini. Jadi hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba, semau aja. Misalnya ketika ada anak yang rame, kamu silakan musnah, misalnya kamu silakan lari, ini kategorinya adalah hukuman. Kemudian berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Mungkin jenengan sudah membuat tata tertib di kelas. Bagi yang membuang sampah sembarangan maka membersihkan kelas. Nah, ketika ada jika dan maka, di situ berarti penerapan konsekuensi. Bagi yang ramai, apa biasanya? Bagi yang mainan kapur, bagi yang makan, bagi yang keluar kelas tanpa izin. Nah, ini pokoknya ketika ada jika dan maka, di situ kategorinya adalah konsekuensi. Nah, namun di poin yang ketiga, proses restitusi. Di restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak langsung dihakimi di saat itu juga, tapi diberikan pertanyaan, kamu kenapa sih kok ramai? Kamu paham nggak kalau ramai itu bisa mengganggu kelas yang lain? Paham bu, misalnya. Terus caranya gimana yang kamu lakukan? Tidak ramai bu, ya bagus sekali. Apakah sudah ada yang menyatakan seperti itu? Melakukan seperti itu? Nah, jadi mungkin jenengan sering melakukan hal ini, tapi pengklasifikasinya mungkin ini perlu kita terapkan. Dan dari ketiga-tiganya ini, yang paling baik adalah jika kita melakukan restitusi, yaitu pendekatan secara personal. Kenapa kamu kok seperti ini? Ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, kamu ini yang lain loh mengerjakan tugas, kenapa kamu tidak? Silakan jemur. Ini yang biasa kita lakukan. Nah, dan tentu semuanya itu akan mempunyai alasan sesuai dengan motivasi perilaku manusia tadi. Dan yang sangat diharapkan diterapkan di sekolah adalah kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Karena di situ juga termasuk proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tidak jenengan yang memberikan hukuman, tapi membangun kesadaran mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa kamu kok nggak ngerjakan tugas? Ngantuk bu, misalnya. Kenapa kamu ngantuk? Main HP sampai malam bu? Apa nggak ada orang tuanya? Orang tuanya sedang bekerja bu, misalnya gitu. Nah ya wes, kalau begitu besok kalau mengerjakan tugas, tolong HP-nya dikendalikan dulu. Baru kalau sudah selesai tugasnya, kamu bisa main HP lagi. Jadi lebih kepada pendekatan personal. Dari kata-kata tadi bagaimana? Sebetulnya apa yang kalau disampaikan Mas Akbar tadi karena semua kita sebagai individu, cuma prakteknya saja yang berat. Karena sudah melekat mendarat daging pada semalaman. Masih mulai yang ini ngomong bilang, jadi apa itu diberikan itu. Harus bukaan dalam sekian
takut. Sekarang hari apa anak-anak? Tanggal berapa? Punya pelajaran apa? Kita boleh Pak Ero, japa lelaan. Meskipun kita tahu jangan bicarakan itu. Sekarang hari apa? Tanggal berapa? Punya pelajaran apa? Lupa teman ini. Makanya ada poster, ada pretes itu dipergunakan. Literasi untuk membaca berapa menit itu diberikan. Bagaimana ke inti dari pelajaran. Enak kalau dikerjakan ini. Oh jadi kita 10 kesuwen. Jadi 5 atau paling banyak 5 atau 2 saja. Kalau anak-anak memang sudah paham, cepat itu diselesaikan. Kalau saya main disik, langsung yang pintar-pintar menumpuk disik. Ternyata betul. Tinggal-tinggal belakangan. Nah itu yang perlu diadakan tutorial sebaya. Sehingga caranya pelajaran disik ini awal sampai pisau. Terutama itu kalian kelas 8 5 itu dia masalah yuk. Iya kalian itu anak teorinya itu apa? Kalau bukan tiap masuk baris diberi waktunya itu kita tahu penyenangan. Kalau pulang satu ini balik, ujung-ujungnya balik gising pun kita jeruk yang punya aku berdoa dan mengurut dengan Allah. Pulang yang bisa dulu berkali-kali berdiri penyenangan, otomatis secara nggak langsung itu sudah mengapalan berkali-kali gitu. Jadi enak ya untuk masalah, enak sekali. Tapi ya itu anak bibit itu perlu didampingi. Ojo ae ngomong darah guru hilang. Dan jangan sering-sering sekali guru itu meninggalkan kelas. Jadi dimantau terus diikuti terus didampingi terus. Otomatis itu pasti akan berhasil. Dengan Pak motongnya ceramah, anak-anak sudah bisa mampu mengeluarkan pendapat waktu itu. Lanjut ya. Nah tentu dari beberapa hal yang sudah tersampaikan, mulai poin-poin budaya positif dari perubahan paradigma, kemudian memahami bagaimana pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian kita berpindah kepada pembelajaran yang berpusat pada siswa, termasuk tentang tadi ada hal-hal yang perlu kita rubah, termasuk ada teori motivasi. Nah, tentu semua hal itu nanti akan melatar belakangi bagaimana kita akan melangkah lebih maju ke depan. Dan tentu dari beberapa teori hukuman, teori konsistensi dan teori restitusi, nah jalan tengahnya adalah kita melakukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian ada pun nilai-nilai kebajikan berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Nah, dari beberapa poin ini tentu nanti tidak bisa semua hal itu langsung kita terapkan, karena memang untuk melakukan perubahan itu adalah suatu hal yang sulitnya luar biasa. Mungkin bisa kita awali dengan hal-hal yang sederhana. Nah, kemudian konsep keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, konsep keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan ciri-ciri kalimat positif itu adalah tidak memakai kata tidak, atau jangan, atau perintah. Itu ciri-ciri dari kalimat positif. Jangan, tidak. Kemudian nanti dalam forum ini kita perlu melakukan coba praktek pertama, membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, tentu prosedur
silahkan warga sekolah atau murid itu bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi kita ini enaknya ngapain? Kita ini maunya bagaimana? Jadi dari motivasi itu nanti kita akan membuat sebuah keyakinan sekolah. Misalnya kita ingin menciptakan kedisiplinan. Tentu poin utama yang harus kita sampaikan adalah tentang hal-hal yang di situ dapat meningkatkan kedisiplinan. Itu satu contoh. Kemudian nanti saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan tulisan-tulisan yang nanti kita cantumkan ke slide yang di situ berisi tentang keyakinan sekolah yang ingin kita harapkan. Kemudian nanti seperti contoh ya, ini ada kalimat negatif dan ada kalimat positif. Kalimat negatifnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian kita rubah menjadi kalimat positif yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Akhirnya memberikan instruksi. Kemudian nanti dalam kesempatan ini saya menginginkan panjenengan semua menyusun atau membuat sebuah kalimat yang di situ tercermin sebuah harapan. Seperti ini yang pertama pada poin tanggung jawab. Ini kita membuat kesepakatan kelas yaitu mengembalikan barang ke tempatnya. Otomatis dari kalimat ini mengembalikan barang ke tempatnya, otomatis di situ adalah tercermin sebuah tanggung jawab. Mau Bapak Ibu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Silakan jenengan memilih. Oke, ada 8 poin. Di poin yang pertama itu sudah ada contoh. Untuk mencerminkan perilaku tanggung jawab, maka kita membuat kesepakatan mengembalikan barang ke tempatnya. Monggo Bapak Ibu silakan membuat K1 kalimat yang mencerminkan keyakinan kelas pada poin yang ada di sini. Ada saling menghormati dari Pak Agung, ada kedisiplinan dari Ibu Ayu, ada saling mengasihi dari Ibu Bila, ada kesehatan dari Ibu Dia, kemudian ada kesabaran dari Ibu Eka, kemudian ada mandiri dari Ibu Iva, toleransi dari Ibu Hinda, dan keselamatan dari Ibu Bila. Monggo. Keselamatan sebetulnya banyak Mas Anwar ya. Termasuk temperatur kiri dan kanan kalau mau nyebrang. Nah ini saya pakai yang sebelum berkendara pakai helm. Memakai helm. Memakai helm saat berkendara. Nah itu kan keselamatan. Iya. Silakan monggo lanjut. Mungkin dari Pak Agung ada yang sudah menemukan? Iya, silakan. Satu nih, saling menghormati. Saling menghormati, Yaitu memberikan waktu seluas-luasnya kepada teman yang sedang menjalankan ibadah untuk itu sampai selesai. Mungkin mengumpulkan beberapa waktu cuci tangan sebelum dan sesudah makan. sebelum dan sesudah makan dan minum. Dari Ibu Eka, silakan kesabaran. Menahan diri dari emosi dan tetap semangat. Oke. Selanjutnya mandiri, Bu Iva, silakan. Poinnya Menghargai satu sama lain. Dua saat sekarang pembelian. memberi semangat. Itu tak memberi semangat. Memberikan semangat. Kalimat sebenarnya memberi semangat pada yang membutuhkan. Oke, jadi ini adalah beberapa kalimat. Tentu jadi dari kata kunci yang tadi sudah ditampilkan dan di sini sudah terbentuk sebuah beberapa kalimat yang mencerminkan sebuah keyakinan di sekolah atau di kelas.
yang pertama adalah tentang saling menghormati, yaitu mengembangkan tanggung jawab mengembalikan barang ke tempatnya, kemudian saling menghormati, memberi keleluasan terhadap orang lain, kemudian kedisiplinan yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian saling mengasihi, memberi semangat pada yang membutuhkan, kemudian kesehatan, cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau minum, kemudian kesabaran, menahan diri dari amarah dan tetap semangat, kemudian mandiri, melakukan kewajiban sendiri, kemudian toleransi yaitu menghargai perbedaan di atas keberagaman, kemudian ada tentang keselamatan yaitu memakai helm saat berkendara. Oke, dari beberapa keyakinan kelas itu nanti harapannya akan kita terapkan, dan memang di situ ada nilai-nilai yang sebenarnya banyak sekali. Seperti tadi ini pada poin kedisiplinan, yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Artinya kalimat itu tidak hanya fokus pada itu saja, dengan bisa mengembangkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan atau memiliki, kebebasan dan kesenangan. Tentu semua orang akan menginginkan adanya 5 ini. Ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah terpenuhi semua, maka akan menjadi manusia yang bahagia dan akan bisa menjadi pribadi yang sempurna. Oke, selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Dari kelima ini, tentu yang sudah sering kita lakukan, kita tentu pernah berposisi sebagai penghukum. Kamu kalau mainan kapur, kamu kalau tidak mengikuti kegiatan, kamu kalau terlambat, kamu kalau sudah seperti itu, berarti posisi guru tersebut sedang sebagai penghukum. Kemudian juga mungkin pernah menerapkan ini, posisi kontrol, yaitu pembuat rasa bersalah. Kemudian juga pemantau. Otomatis ini yang sering kita lakukan di kelas. Jadi dengan pasti selama kegiatan pembelajaran itu melakukan pemantauan, karena dengan hal tersebut pasti jenengan akan paham bagaimana siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian tentu juga pernah menerapkan posisi sebagai teman. Ayo kita belajar di luar. Saya adalah sebagai manajer. Jadi sebenarnya dari kelima-limanya ini sudah sering kita lakukan. Apakah sering menjadi seorang penghukum, apakah sering menjadi pemantau, apakah sering menjadi pembuat rasa bersalah, atau sering menjadi teman, atau justru sering menjadi manajer. Perbedaannya adalah kalau penghukum itu langsung bersifat memberikan sebuah punishment, yaitu berlari dari lapangan, atau membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberikan kamu selalu mengecewakan ibu, atau kami sudah sering saya bilang tetap aja. Nah, ini berarti kalimat-kalimat yang itu merujuk pada membuat rasa bersalah. Atau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, maka kamu harus melakukan ini. Kamu sudah mainan penghapus dan penghapusnya hilang, maka kamu harus mengganti. Itu pemantau. Atau teman, ayo dong ikuti aturan di sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Jangan rame di luar, tapi Ibu kepala sekolah. Itu berarti dengan sedang menerapkan posisi sebagai teman. Jadi ini memang sering kita lakukan. Tapi kan juga kita pernah, apakah ada keyakinan sekolah yang kamu langgar? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi memang dari kelima posisi ini yang sangat dianjurkan atau yang sangat harus diterapkan adalah posisi manajer, yaitu bagaimana sebisa mungkin mengarahkan siswa itu menyadari kesalahannya, yaitu dengan menanyakan apakah ada keyakinan sekolah yang kamu langgar, misalnya. Jadi membangun kesadaran dia.
Jadi kelima posisi ini sangat diperlukan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Tapi dari kelima ini yang paling dianjurkan adalah sebagai manajer. Dan tentu ketika menjadi posisi sebagai manajer, kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi melakukan pendekatan dialog atau pendekatan komunikasi. Kemudian segitiga restitusi itu ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak dulu juga pernah dulu tidak ikut pelajaran misalnya gitu. Itu adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu kenapa kok tidak mau mengerjakan tugas? Misalnya, itu termasuk validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kamu sudah tahu kan kalau tidak melakukan tugas, maka kamu harus mengerjakan di sekolah. Mereka seperti itu. Hanya perlu namanya sebuah keyakinan kelas. Kemudian langkah yang pertama menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu berdasar pada 3 teori motivasi tadi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Makanya kita perlu di kelas itu membuat sebuah keyakinan kelas untuk menjadi rujukan dalam kegiatan segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Mungkin ada hal yang perlu ditambahkan dari beberapa hal yang sudah tersampaikan. Saya kira sudah cukup memahami dan semoga kita nanti bisa menerapkannya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesediaannya mengikuti acara aksi nyata di modul 1-5. Semoga keikhlasan panjenengan semua menjadi amal baik yang diterima. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum.